Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello, Egy, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana, Egy Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Nah, inilah Presiden pikun. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya Presiden di-impeachment oleh DPR. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya, bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana, tiba-tiba ada lapangan pekerjaan, dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau Presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina Presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat, kok emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini, dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Iya. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana?
Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun deh. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas, dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Tadi kita sudah diingatkan semuanya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini perlu persatuan, perlu kesatuan, dan NKRI adalah harga mati. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dalam hal politik, kekuatan politik. Rasulullah pernah membentuk kontrak politik dengan semua unsur, dengan semua komponen masyarakat melalui Piagam Madinah. Untuk apa ini? Untuk mempersatukan, untuk sebuah kesatuan. Dan dengan Piagam Madinah ini jelas sekali bahwa ajaran Islam, umat Islam itu menghargai kemajemukan suku, kemajemukan golongan, beraneka macamnya agama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan masalah nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budi pekerti yang baik dalam kita berucap dan bertindak. Karena sekarang ini memang ada serangan yang kita tidak merasakan. Apa itu? Sosial media. Semuanya bawa HP, bawa gadget, bawa handphone semuanya. Informasi dari manapun bisa diterima. Tapi siapa yang bisa menyaring ini berita bohong atau berita benar? Ini berita fitnah atau berita benar? Ini berita menghasut atau bukan? Ini ya, saya ingin agar kita semua mengingatkan pada kanan kiri kita bahwa dunia ini sekarang sangat terbuka sekali. Kalau informasi tidak disaring, tidak screening, nanti bisa banyak yang keliru yang akhirnya bisa memecah belah persatuan kita. Inilah yang harus kita jaga.